Video amatir warga merekam suasana mencekam di kawasan Dukuh Sari, Pedungan, Denpasar Selatan saat bentrokan terjadi antara dua kelompok warga Selasa dini hari. Massa yang bertikai saling lempar batu dan kursi plastik. Diduga bentrokan dipicu cekcok antara dua pria yang berasal dari dua daerah di luar Bali. Permasalahan di antara keduanya memancing kelompok masing-masing ikut terlibat hingga berujung kerusuhan. Petugas adat bahkan membunyikan kukul bulus atau kentongan tanda bahaya agar warga menjauhi lokasi bentrokan. Dua warga terluka akibat terkena lemparan batu saat bentrokan terjadi. Artis Ivan Gunawan kembali diperiksa terkait kasus DNA Pro. Penyidik Bareskrim Polri memerlukan pemeriksaan tambahan untuk kasus dugaan robot trading dengan skema Ponzi. Ivan Gunawan ditemani kuasa hukumnya saat tiba di Bareskrim Polri Rabu pagi untuk pemeriksaan tambahan. Pada pemeriksaan sebelumnya, artis yang biasa disapa Igun menjelaskan hubungannya dengan DNA Pro hanya sebagai brand ambasador yang dikontrak selama 3 bulan. Kasus robot trading DNA Pro masih terus diusut Bareskrim Polri. Ke Kemayoran naik delman di jalan ketemu Titi DJ. Jakarta lagi perayaan hajatan. Yuk ramai-ramai kita ke PRJ. Halo pemirsa, selamat sore. Saya Ayu Pratiwi menyapa Anda langsung dari Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran yang diadakan di G-Expo Kemayoran. Meskipun sudah 2 minggu acara ini digelar, namun antusias masyarakat ataupun pengunjung rasanya tak henti-henti ya pemirsa. Karena sepanjang kami memantau di sini, memang sejak tadi pukul 2 sore, masyarakat ataupun pengunjung sudah mulai antri di pintu masuk. Meskipun pada saat itu pintu masuk belum dibuka karena untuk Pekan Raya Jakarta baru dibuka pada pukul 3:30 sore. Dan saat ini terpantau memang keramaian ada di sejumlah stand makanan dan juga stand UMKM. Selain itu juga pemirsa, masih dalam perayaan ulang tahun DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta tadi menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-495 Jakarta di lapangan Monumen Nasional, dan baju adat Betawi yang dipakai menjadi kemeriahan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-495 di Plaza Selatan Monas Rabu pagi. Peserta dengan busana bernuansa Betawi mewarnai upacara ini. Upacara ini diikuti 1.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat, abang none, perangkat kerja Pemprov, TNI, Polri, hingga pelajar. Ini adalah pertama kali lapangan baru Monas digunakan untuk upacara setelah direvitalisasi pada 2019. Kami berharap bahwa Jakarta bisa terus maju sesuai dengan slogan kita, maju kotanya, bahagia warganya. Kita berharap Jakarta bisa menjadi kota dengan level metropolitan seperti kota-kota besar dunia lainnya. Kita berharap juga masalah-masalah utama dari Jakarta seperti banjir, kemacetan, polusi udara, kriminalitas dapat terus tertekan, diminimalisir, sehingga Jakarta benar-benar menjadi kota metropolitan yang aman, yang damai, bersih, dan bisa terus dinikmati oleh warganya. Pekan Raya Jakarta yang biasanya diadakan setiap tahunnya kini sempat tertunda selama 2 tahun lamanya akibat COVID-19. Namun, kabar gembiranya saat ini kita semua sudah dapat menikmati Pekan Raya Jakarta untuk bertamasya bersama keluarga, menikmati suguhan-suguhan menarik dari mulai makanan hingga pertunjukan musisi-musisi tanah air. Sementara itu pemirsa, Pemprov DKI Jakarta masih dalam perayaan
HUT DKI Jakarta yang ke-495 menggratiskan fasilitas umum. Jadi warga ibu kota bisa menikmati fasilitas umum dari mulai masuk museum hingga transportasi umum secara gratis. Dalam rangka hari ulang tahun ke-495 Jakarta, masyarakat bisa menikmati sejumlah fasilitas yang digratiskan Pemprov DKI. Di antaranya adalah transportasi publik gratis. Warga bisa menggunakan Transjakarta dan LRT tanpa biaya. Seluruh biaya bakal ditanggung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui subsidi. Sementara untuk MRT dikenakan tarif khusus Rp1. Warga ibu kota dan sekitarnya menyambut gembira kebijakan ini. Ada yang memanfaatkannya dengan berkeliling ibu kota untuk berwisata. Alhamdulillah bisa jalan-jalan sama teman-teman nih, teman-teman dari Pondok Gede, jadi bisa jalan-jalan gratis. Kita mau naik MRT juga nanti. Iya. Kalau saya dari sini, dari Karet, tapi teman-teman saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Pondok Gede. Transportasi. Iya. Gratis, Bu. Gratis. Tidak hanya transportasi publik, Pemprov DKI juga menggratiskan tiket masuk museum dan juga tiket masuk Ancol. Selain menggratiskan sejumlah fasilitas publik, Pemprov DKI juga menyiapkan berbagai rangkaian acara, mulai dari Pekan Raya Jakarta, pameran seni, hingga ditutup dengan Grand Launching Jakarta International Stadium pada Sabtu mendatang. Rangkaian perayaan ini bertajuk Jakarta Hajatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mensi Media dimanapun berada, 2 tahun sudah peringatan Hari Jadi Kota kita dirayakan dalam kondisi sunyi, karena kita bersama sedang berperang melawan pandemi. Tahun ini kita bangkit kembali, dan alhamdulillah perayaan tahun ini kita sebut sebagai Jakarta Hajatan yang kental dengan selebrasi, mengusung tema kolaborasi, akselerasi, dan elevasi yang diharapkan kita bisa sama-sama memperkuat kerjasama, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan posisi kita menjadi posisi kota global. Semoga ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk makin optimis dengan masa depan kota kita. Mari kita rayakan Jakarta Hajatan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya 2 tahun. 3, 2, 1. Warga antusias menyaksikan pesta kembang api yang mewarnai langit Pekan Raya Jakarta malam tadi. Ya, antusiasme warga mengunjungi perhelatan pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara ini semakin meningkat setelah 2 tahun ditiadakan akibat pandemi. Selain pesta kembang api, pengunjung juga bisa menikmati parade karnaval dan konser musik yang digelar untuk menyemarakan ulang tahun Jakarta ke-495. Pekan Raya Jakarta menjadi sarana bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membangkitkan gairah UMKM di ibu kota. Untuk memeriahkan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta sejak tahun 1968. Kini telah 2 tahun lamanya kita berhenti karena pandemi COVID, dan alhamdulillah akhirnya tahun ini kita dapat kembali hadir dalam acara Jakarta Fair yang juga menjadi bagian dalam penggerakan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Jakarta Fair itu kan satu pameran yang sangat unik karena segala bentuk pameran ada di sini, segala bentuk produk ada di sini. Produk untuk anak-anak ada, permainan buat anak-anak ada, otomotif ada, elektronik ada, tekstil ada, dan seterusnya. Banyaklah UMKM banyak, semua Pemda-Pemda banyak sekali yang ikut dan seterusnya. Itu memang ciri khasnya kita, dan ciri khas Jakarta Fair ini akan selalu kita pertahankan. Pekan Raya Jakarta masih akan berlangsung hingga 17 Juli mendatang dengan harga tiket masuk sebesar Rp30 hingga Rp50.000. Perhelatan ini diharapkan mampu menggerakkan kembali perekonomian dan pariwisata pasca pandemi COVID-19.
Dari Jakarta, Salam Rahmat Ilham Elias, Eri Nugraha, iNews melaporkan.